Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan berjumpa kembali dalam ibadah online GKI Purbalingga. Warta yang pertama, pelayan firman yang melayani firman Tuhan pada kebaktian online pada hari ini, Minggu 6 Juni 2021, dilayani oleh Saudari Karsten Anindya Putri Kasih, SSI Teol, kader GKI. Yang kedua, persidangan Majelis Jemaat. Majelis Jemaat GKI Purbalingga akan mengadakan persidangan majelis pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 pukul 17 WIB, tempat konsistori gereja. Bagi anggota jemaat yang ingin menyampaikan saran, usul, kritik dapat dikirim melalui surat sebelum persidangan. Yang ketiga, kelas katekisasi akan dibuka kembali kelas katekisasi pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021. Untuk itu, bagi saudara-saudari yang berminat diharap mendaftarkan diri di kantor gereja pada jam kerja. Yang keempat, pemahaman Alkitab. Pemahaman Alkitab akan dimulai kembali pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 melalui Zoom meeting pada jam 19 WIB 7 malam. Bagi yang berminat dapat mengikuti Zoom meeting pada linknya akan dibagikan melalui warta jemaat dan grup WA. Warta yang terakhir, pemberitahuan, peneguhan, dan pemberkatan pernikahan gerejawi. Pada hari Minggu 6 Juni 2021 pukul 11 WIB bertempat di Gereja Santo Agustinus Purbalingga akan dilangsungkan peneguhan dan pemberkatan pernikahan gereja atas diri Eko Yulianto, nomor anggota 866L, putra dari almarhum Bapak Kartono Adi dan Ibu Lani Setiawati, Jemaat GKI Purbalingga, dengan Seli Budi Triani, putri dari Bapak Stefanus S. Budirianto dan Ibu Veronika YK, Jemaat Gereja Katolik Santo Yosef Purwokerto. Mohon dukungan doa anggota jemaat sekalian. Sekian warta lisan yang kami sampaikan. Panggilan beribadah. Terpujilah Tuhan yang telah menuntun kita memasuki minggu biasa saat ini. Karena itu,
berharaplah kepada Tuhan, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan pembebasan. Dengan penuh syukur kita masuk ke rumahnya, kita sujud menyembah kepadanya. Umat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Kristus beserta saudara. Dan menyertai saudara juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita memasuki minggu biasa setelah kita melalui masa raya Paskah. Di sepanjang minggu biasa ini, selama berapa minggu ke depan kita akan terus merefleksikan karya keselamatan yang Allah anugerahkan bagi kita. Terkhusus pada minggu ini, melalui tema kita adalah saudara, kita diajak untuk menghayati makna hidup persaudaraan, baik dalam keluarga maupun dalam persekutuan orang percaya, serta bagaimana kita membangun hubungan persaudaraan yang dilandasi oleh kehendak Allah. Saat ini kita terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk sejenak menoleh kembali kehidupan yang telah kita lalui. Kita datang dalam kerendahan hati, kita akan mengakui keterbatasan kita di hadapan Tuhan sekaligus mensyukuri anugerah pengampunan yang sudah selalu Ia berikan di dalam hidup kita. Saya akan memberikan waktu kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengungkapkannya secara pribadi kepada Tuhan. Dan nanti akan saya lanjutkan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk setiap kesempatan di mana kami boleh semakin melihat betapa hidup kami sungguh dikasihi oleh-Mu. Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk bisa lebih baik dari hari ke hari. Tolong kami agar kami bisa menjalani hari-hari ke depan di dalam anugerah-Mu. Biarlah kami selalu menggandeng tangan-Mu dan berjalan di dalam kehendak-Mu. Inilah seru doa kami. Di dalam Kristus yang telah menebus dan menyelamatkan, kami berdoa. Amin. Dalam anugerah-Nya, Kristus telah melimpahkan pengampunan dosa dan hidup baru kepada kita. Seperti yang dituliskan dalam Efesus 2 ayat 14 sampai dengan 15. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, sebab dengan matinya sebagai manusia Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Sebelum kita memasuki pelayanan firman, mari bersama kita berdoa. Ajar kami Tuhan untuk mengasihi-Mu dan juga mengasihi sesama kami. Biarlah firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama saat ini, firman itulah yang akan mengajar kami, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik kami di dalam kebenaran. Tolong bantu kami untuk fokus, supaya hati kami dan kehidupan kami terarah kepada pemberitaan sabda-Mu. Sehingga saat ini tidak ada kabar yang sia-sia, karena Engkau sendiri yang menyapa kami lewat firman-Mu, lewat hamba yang Kau layakan dan perlengkapi. Tolong kami Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan berserah. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Markus, pasalnya yang ketiga, ayat 20 sampai dengan 35. Markus 3, ayat 20 sampai 35. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Dia, sebab kata mereka, Ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, Ia kerasukan Beelzebul. Dan dengan penghulu setan, Ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal.
Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia, mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah Injil Yesus Kristus, hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hati kita dan ucaplah syukur. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita adalah saudara. Tema yang akan kita renungkan bersama di minggu hari ini. Melihat tema ini, saya langsung teringat akan satu lagu. Karena itu saya mengajak kita untuk bersama menyanyikan satu lagu berjudul "Dalam Yesus Kita Bersaudara". Boleh ya Bapak Ibu, kita bernyanyi bersama-sama "Dalam Yesus Kita Bersaudara". Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ya, dalam Yesus kita bersaudara. Lagu ini, sebentar. Ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Lagu ini diajarkan saat kita ada di sekolah minggu. Jadi sedari kecil kita diajak, kita diminta untuk ketika kita mulai berrelasi dengan orang, baik di dalam keluarga, di sekolah, di lingkungan kita, dimanapun kita berada, supaya kita bisa melihat mereka, orang yang kita jumpai, sebagai saudara. Karena walaupun kita bukan saudara dalam arti sedarah atau saudara kandung, tetapi kita sudah disatukan oleh kasih Yesus. Dan sehingga kita menjadi saudara. Nah, menariknya lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di lagu itu juga dikatakan sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Nah, artinya lagu ini mengajak kepada kita bahwa kasih kepada saudara kita itu tidak pernah mengenal waktu. Kasih terhadap saudara-saudara kita siapapun itu sekarang dan selamanya. Tetapi seringkali yang terjadi, kita menyanyikannya seperti ini. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang kalau ada maunya. Iya, jadi kalau nggak satu kemauan, nggak satu keinginan, nggak saudara, nggak bolo begitu ya. Jadi kita sering menerapkan syarat di dalam hubungan persaudaraan kita kepada orang lain, kepada saudara kita. Dan akhirnya itulah yang kadang
membuat suatu keluarga terpecah. Membuat suatu relasi menjadi rusak. Karena ada perbedaan visi misi di sini dan di sana. Yang satu maunya begini, yang satu maunya begitu. Semua hendak berjalan dengan kepentingannya mereka masing-masing. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk bisa merawat relasi persaudaraan itu. Supaya seperti lagu yang baru kita nyanyikan tadi, bahwa kita bisa mengasihi sekarang dan selamanya. Bagaimana caranya kita merawat relasi persaudaraan itu supaya apapun yang terjadi, selamanya kita tetap saudara dan kita tetap mengasihi satu sama lain sebagai saudara kita. Saudara-saudara, hari ini kita mau lebih memaknai tentang persaudaraan itu melalui kisah Yesus yang saat itu dianggap kerasukan, Beelzebub, yang mereka yakini sebagai setan, penghulu setan. Karena saat itu Yesus melakukan banyak mujizat. Mereka terheran-heran apa yang bisa membuat Yesus melakukan banyak mujizat itu. Itu sebabnya mereka menuduh Yesus dianggap sebagai seorang yang kerasukan. Nah, saat itu ada perbedaan pemahaman antara Yesus dan juga saudara-saudaranya dan juga keluarganya. Ada ketidakmampuan dari keluarga Yesus melihat tujuan Yesus melakukan segala pekerjaan dan pengajarannya. Keluarga dan saudara-saudara Yesus ikut termakan, ikut terpengaruh dengan apa kata orang banyak saat itu. Pada penilaian orang banyak saat itu yang mengatakan bahwa Yesus tidak waras dan akhirnya membuat keluarga ingin menarik Yesus dari gerombolan orang banyak saat itu. Di satu sisi, Bapak Saudara yang terkasih, kita melihat ada perhatian yang diberikan oleh mereka sebagai saudara. Mereka memperhatikan Yesus ini sampai tidak peduli lagi terhadap tubuhnya, tidak sempat makan, di sana dikatakan di dalam bacaan yang kita baca tadi, sampai tidak sempat makan, jangan-jangan ia kerasukan, tidak waras lagi. Nah, itu sebabnya mereka memberikan perhatian kepada Yesus dengan hendak menarik Yesus dari gerombolan orang banyak saat itu. Tetapi sayangnya di saat bersamaan, saudara dan keluarganya ini gagal. Mereka gagal melihat tujuan Yesus selama ini melakukan pelayanannya. Bahwa kehadiran Yesus adalah kehadiran untuk menjalankan kehendak Allah yang menunjukkan pembebasan dan juga pemulihan. Itulah yang Yesus lakukan. Tetapi karena banyak orang di sana sedang mencari-cari kesalahan Yesus karena mereka membenci Yesus yang sudah melakukan banyak hal besar, akhirnya mereka menuduh Yesus dengan melakukan mujizat dengan kuasa setan. Mereka memunculkan isu dan kemudian menggorengnya. Sehingga keluarga Yesus pun akhirnya kemakan, terpengaruh dengan isu-isu yang beredar dan membuat mereka mau menarik Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat ada sedikit ketegangan di sana. Apalagi kalau kita mencoba untuk membayangkan bagaimana reaksi Yesus setelah itu. Saat para murid mengatakan ada keluarga yang ingin menemui, apa jawab Yesus? Di dalam bacaan kita tadi, saya akan kembali membukanya di dalam Markus 3. Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Nah, kalau kita melihat secara harfiah ya, mungkin kita akan mengatakan sombong sekali Yesus. Ibarat dia tuh kacang yang lupa dengan kulitnya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pernyataan di atas, pernyataan yang baru saya baca tadi, tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita tafsirkan secara harfiah saja mengenai hubungan Yesus dengan keluarganya. Kita tidak dapat menyatakan bahwa Yesus sombong, tidak peduli atau bahkan menolak kehadiran keluarganya saat itu. Tidak. Tetapi Yesus ingin mengajarkan kepada murid-muridnya dan juga kita saat ini bahwa suatu hubungan yang Yesus kehendaki berbeda dengan apa yang biasanya kita sebagai manusia pandang.
kalau bicara soal relasi persaudaraan. Relasi persaudaraan, persahabatan atau hubungan yang dekat gitu ya biasanya terjadi karena adanya kesamaan, karena adanya keuntungan, karena adanya hubungan timbal balik. Kalau dia melakukan seperti itu, kalau aku melakukan seperti ini dan dia melakukan seperti itu, karena kita sama, kita saling memberikan keuntungan, akhirnya kita menjadi dekat. Dan awalnya yang relasinya asing, kemudian kita menjadi lebih intim karena ada kesamaan-kesamaan tadi. Jadi ada kepentingan, ada keinginan. Bahkan di zaman sekarang ini hubungan itu dapat dibangun untuk menciptakan image positif, opini supaya orang lain memuji bagaimana kita berelasi. Atau dengan bahasa sederhana, kita melakukan atau membangun suatu hubungan itu karena demi konten semata. Ya memang kita tidak bisa memungkiri kalau dalam relasi kita yang sedang kita jalan ini pun terkadang kita masih menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Tetapi melalui firman hari ini kita diajak untuk memaknai dengan lebih luas, lebih utuh tentang relasi persaudaraan. Relasi kita tidak boleh didasari pada kepentingan atau keinginan kita semata atau golongan tertentu. Tetapi haruslah diletakkan kepada teladan Kristus di dalam mengasihi dan menyelamatkan orang berdosa. Sebagaimana yang ia saksikan, yang ia teladankan lewat karya dan pelayanannya. Yesus mengajak para muridnya untuk membangun relasi yang didasarkan pada kasih yang memulihkan. Dan ia ingin kita pun tetap dapat mengasihi. Sekalipun kita dikecewakan, ditolak, atau bahkan disakiti oleh orang lain. Karena adanya ketidaksesuaian sesuai dengan apa yang kita harapkan atau inginkan. Dan dengan kasih yang sama itu pun kita juga diharapkan, kita juga dipanggil untuk tidak akan pernah membalas dendam, membenci atau menciptakan akar pahit. Karena yang Yesus mau, fokus kita adalah Allah itu sendiri dan bukan manusia. Yesus membuka diri bagi setiap orang untuk menjadi sahabat dan saudaranya. Dan Yesus ingin kita pun membangun relasi yang demikian. Relasi yang menyetarakan, sama. Saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya sama. Kita adalah saudara. Yesus tidak ingin kita mengkotak-kotakan hanya berdasarkan kepentingan kita saja. Yesus ingin kita melandaskan hubungan itu pada kasih Allah. Karena orang yang memiliki hati untuk Allah juga memiliki hati untuk orang lain. Sekali lagi saya katakan, orang yang memiliki hati untuk Allah, memiliki kasih untuk Allah, juga akan dimampukan memiliki hati, memiliki rasa empati, belas kasih terhadap orang lain. Ya, ketika ada kasih kepada Allah, maka ada kasih juga kepada orang lain. Walaupun dia bukan satu saudara kandung atau sedarah, tetapi ketika kita memiliki kasih kepada Allah, kita akan juga memiliki kasih kepada mereka siapapun itu. Karena itu marilah kita terus hidup di dalam kasih-Nya. Dalam bukunya Prayer Finding the Hearts Through Home, doa menemukan rumah hati yang sejati, Richard Foster menceritakan tentang seorang guru tua yang menanyai murid-muridnya. Jadi saat itu dia bertanya seperti ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Anak-anak, bagaimana caranya kita tahu kapan kegelapan pergi dan fajar menjelang? Nah, ketika kita dapat melihat sebuah pohon dan tahu bahwa pohon itu adalah pohon pinus, bukan cemara, jawab seorang murid. Murid yang lain juga menjawab, ketika kita dapat melihat seekor binatang, Pak, dan tahu bahwa itu adalah rubah, bukan seorang serigala. Saat itu kita tahu kapan kegelapan pergi dan fajar menjelang. Lalu kata guru itu, salah. Nah, karena bingung, akhirnya para murid itu menanyakan jawabannya. Kalau begitu apa, Pak, jawabannya? Dan sang guru pun menjawab dengan tenang. Kita akan tahu kapan kegelapan pergi dan fajar datang ketika kita dapat melihat
orang lain dan mengenalinya sebagai saudara kita. Karena jika tidak, jam berapapun, walaupun malam pun, kita akan tetap berada dalam kegelapan. Ya, melalui ilustrasi ini kita diingatkan betapa istimewanya memiliki saudara. Karena saudara yang sejati membuat kita hidup di dalam terang. Kita merasakan ketenangan, ada kekuatan di sana, ada kenyamanan. Kita tidak merasa seperti orang asing. Saya adalah keluarga saya termasuk seorang perantau, karena keluarga dari mama saya ada banyak semuanya ada di daerah timur, di Ambon, dan papa saya keluarganya ada di Jakarta. Jadi hanya saya dan keluarga yang tinggal di Madiun. Di situ kami merasa sendiri sebenarnya karena tidak punya keluarga. Tapi kami bersyukur. Orang-orang di sekitar kami menganggap kami sebagai keluarga. Teman-teman saya, teman-teman adik saya dan kakak saya, dan teman-teman keluarga saya merasakan kami bahwa kami ini adalah saudara-saudaranya. Dan itu yang membuat kami tidak lagi menjadi terasing. Sekalipun kami jauh dari keluarga, sekalipun kami jauh dari saudara-saudara kami. Ya, itulah keistimewaan ketika kita memiliki saudara. Bukan hanya dalam arti bahwa kita saudara kandung, tapi juga siapapun ketika kita merasa menganggap dia bahwa dia adalah saudara kita, demikian sebaliknya kita dianggap oleh mereka sebagai saudara, maka kita akan merasa ketenangan, kenyamanan, tidak merasa seperti orang asing. Bayangkan jika kita berada di situasi atau tempat di mana kita sama sekali tidak mengenal orang-orang yang ada di sana. Atau bahkan bayangkan kalau kita ada di suatu tempat di mana kita bersamaan dengan orang yang kita benci atau bersama dengan musuh kita. Pasti itu tidak nyaman. Kita akan segera mengalihkan perhatian kita dan kemudian kita akan berusaha untuk kalau bisa cepat pergi deh gitu ya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika Tuhan menganugerahkan kesempatan kita untuk bisa berelasi dengan orang lain, ketika Tuhan menganugerahkan kesempatan untuk kita memiliki saudara, rawatlah relasi persaudaraan yang ada. Tetapi sekaligus mari kita membangun relasi itu, relasi persaudaraan yang tidak lagi terfokus pada keinginan atau kepentingan kita saja. Kita bisa bersaudara dengan siapa saja. Kita bisa membagikan kehidupan dengan siapa saja. Karena kasih yang kita pakai untuk mengasihi mereka, kita landaskan pada kasih Allah yang memulihkan dan menyelamatkan. Saat ini saya mengajak kita untuk melakukan contoh konkret di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita saling menjaga di tengah situasi seperti ini. Tidak ingin menakut-nakuti, tapi inilah realitas yang saat ini sedang kita hadapi. Ada berbagai lonjakan kasus COVID-19 di mana-mana. Seperti tema kita adalah saudara. Nah, seringkali kita adalah saudara ini dipakai sebagai tameng. Sebagai kata-kata yang juga membuat kita sedikit mengabaikan protokol kesehatan. Karena kita menganggap saudara, kita menganggap orang rumah atau teman kita yang sudah kita anggap saudara sendiri, ada trust di sana, ada rasa percaya di sana. Kemudian kita mulai sedikit abai gitu ya untuk menggunakan masker, kemudian tidak lagi menjaga jarak, tidak mencuci tangan, atau mulai mengabaikan protokol kesehatan yang ada. Kita ingin segera berkumpul-kumpul gitu ya. Kita tidak pernah tahu, padahal kita tidak pernah tahu dia atau diri kita atau bahkan orang yang ada di sekitar kita sedang membawa virus itu. Memang situasi ini membuat kita tidak nyaman. Kita masih perlu berdampingan dengan situasi seperti ini untuk waktu yang belum ditentukan. Walaupun sudah ada vaksin, ya memang vaksin menolong untuk mengurangi efek parah saat terkena virus COVID-19 ini, tapi kita perlu mengingat juga bahwa ada saudara-saudara kita yang belum vaksin, bahkan terpaksa tidak bisa vaksin karena kondisi tubuh mereka. Karena itu saudaraku, seperti bacaan kita hari ini, Yesus pun ingin kita membangun relasi persaudaraan itu dengan berfokus pada kehendak Allah, yaitu bagaimana relasi itu tetap memperhatikan kehidupan.
Relasi itu tetap memperhatikan pemulihan. Relasi itu tetap memperhatikan keselamatan. Karena itu walaupun sedikit ribet, ya contoh konkret yang bisa kita lakukan sebagai saudara, apapun itu status saudaranya, saudara sekandung, saudara-saudara, ataupun siapapun yang kita anggap sebagai saudara, orang yang dekat dengan kita, siapapun itu, mari kita tetap menjaga dan menerapkan protokol kesehatan. Karena kita adalah saudara. Kita dipanggil untuk bisa selalu menjaga kehidupan sebagai saudara. Dan kiranya Tuhan menolong kita untuk hidup bersaudara di tengah situasi kehidupan kita saat ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita memasuki saat hening. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan baptisan kita seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami di minggu saat ini. Kiranya kami semakin terdorong untuk bisa mengasihi kehidupan, untuk bisa mengasihi sesama kami, untuk bisa hidup di dalam persaudaraan, melandaskan persaudaraan itu di dalam kehendak-Mu. Bukan hanya mendasarkan pada keinginan kami atau kepentingan kami semata. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami dapat menggaungkan dan melakukan kasih persaudaraan itu di tengah kehidupan bersama kami. Saat ini dalam kasih kami kepada saudara-saudara kami ingin menaikkan doa syafaat. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah, juga untuk saudara kami yang sedang dalam masa pemulihan. Atau bahkan ada di antara kami yang saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan mengaruniakan kesembuhan, juga iman dan pengharapan kepada kami, dan juga saudara kami yang sakit untuk bisa memaknai kehidupan yang masih terus Tuhan anugerahkan untuk setiap kami. Untuk saudara-saudara kami yang berduka, kiranya Tuhan menolong mereka untuk melalui masa duka ini. Kiranya Tuhan membantu mereka, walaupun tidak mudah, tetapi biarlah mereka juga mau membuka hati untuk melihat bagaimana Tuhan terus berkarya untuk kehidupan mereka. Sehingga dari hari ke hari, waktu ke waktu, mereka dimampukan untuk melihat apa yang sedang Engkau rancangkan untuk kehidupan mereka melalui peristiwa duka ini. Untuk saudara-saudara kami yang sedang berada di tengah kondisi keluarga atau relasi yang kurang harmoni dan damai, kiranya kasih dan damai dari Tuhan sajalah yang juga boleh memulihkan mereka, menolong mereka untuk tetap memperjuangkan kasih-Mu, sekalipun di tengah situasi yang sulit. Saat ini kami juga mau menyerahkan saudara-saudara kami yang bergumul dengan masalah ekonomi. Kiranya Tuhan mencukupkan, menolong, dan menyediakan apa yang mereka perlukan. Untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan akan menolong dan memberkati setiap usaha mereka. Untuk mereka yang merindukan kehadiran anak, cucu, teman hidup,
Tuhan yang akan memberikan di waktu yang tepat, waktu yang terindah. Dan kiranya Tuhan menolong saudara-saudara kami untuk bisa menggantungkan pengharapan mereka hanya kepada Tuhan saja. Kami teringat untuk saudara, untuk orang tua kami yang berusia lanjut. Sekalipun saat ini sedang menikmati peribadahan dari rumah saja, kiranya kesehatan kami yang ada di tempat ini maupun mereka yang ada di rumah boleh menguatkan saudara-saudara kami untuk tetap menjalani persekutuan di gerejamu. Berkati mereka dalam kesehariannya. Engkau yang akan menjaga, menyertai, memberikan semangat dan mental yang kuat. Kami berdoa untuk mereka yang berulang tahun, juga untuk mereka yang merayakan hari ulang tahun pernikahan. Kasih Tuhan senantiasa bersama dengan mereka dalam setiap harapan dan kerinduan, juga dalam langkah juang mereka di tengah kehidupan ini. Tak lupa juga kami berdoa untuk gerejamu, GKI Purbalingga. Terima kasih jika Tuhan menolong kami, menganugerahkan kepada kami kesempatan baru, yaitu ketika kami akan bersama-sama saling memproses diri, memasuki tahap perkenalan dengan calon pendeta di tempat ini. Kiranya Tuhan menolong kami semua, supaya kami boleh saling belajar, terlebih kami saling bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih kepadamu. Biarlah namamu saja Tuhan yang dimuliakan, dan biarlah Engkau saja yang terus menyertai perjalanan bersama kami di gereja ini. Kami juga mau berdoa untuk setiap program yang sedang dan akan dijalankan dalam waktu dekat ini. Tuhan memberikan kesehatan dan juga tanggung jawab kepada mereka yang akan melaksanakannya, dan juga kepada kami yang akan mengikutinya. Sehingga kehadiran gerejamu di tempat ini boleh menjadi terang, boleh membawa damai sukacita bagi orang-orang di dalamnya maupun juga bagi lingkungan di mana kami berada. Engkau seorang kepala gereja yang akan terus menuntun langkah hidup kami bersama dengan kami sebagai tubuh-Mu. Untuk daerah Purbalingga dan Indonesia secara lebih luas, tak henti-hentinya kami juga mau berdoa untuk mereka. Kiranya Tuhan boleh terus hadir. Kami berdoa untuk situasi sosial, politik, ekonomi, budaya, apapun aspek dalam kehidupan bermasyarakat di tengah-tengah situasi dan juga kondisi saat ini. Ya Tuhan, kiranya Tuhan juga boleh memberkati kehidupan bersama kami. Kami akan segera mengakhiri kebaktian kami. Terima kasih untuk setiap tangan dan hati yang mau terus terlibat melayani Engkau dengan apa yang sudah Tuhan percayakan. Kiranya Tuhan juga memberkati para pelayan-Mu. Untuk setiap kami yang akan melanjutkan kehidupan yang terus Engkau anugerahkan bagi kami, tolong kami ya Tuhan. Kiranya kekuatan, kesehatan, damai sejahtera dari Tuhan, semangat selalu bersama dengan kami. Sehingga kasih-Mu selalu kami gaungkan di dalam hidup ini. Biarlah dalam hidup kami ya Tuhan bukan terjadi berdasarkan kehendak kami, tetapi hanya kehendak-Mu saja. Inilah seru doa kami, setiap syafaat ini kami naikkan dan kami sempurnakan dengan doa yang sudah Engkau ajarkan. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kini saatnya kita mempersembahkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 dituliskan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dapat diserahkan secara langsung ke kotak persembahan pada saat ibadah onsite atau diserahkan ke kantor gereja pada jam kerja. Selain itu, Bapak, Ibu, saudara, dan saudari
juga dapat menyampaikan persembahan dengan mentransfer ke rekening gereja melalui Bank Mandiri dan BCA. Kami undang jemaat bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Engkau yang selalu mengasihi kami, sehingga kami senantiasa merasakan akan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bapa di dalam surga, saat ini kami membawa persembahan kepadamu. Kami mohon Tuhan, kuduskanlah persembahan ini, kiranya persembahan ini dapat menunjang kegiatan pelayanan di gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan, berilah kami untuk kami dapat memberikan hidup kami untuk melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa syukur ini. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saudara bagi sesamamu. Kami siap menjadi saksi Kristus. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kini dan selamanya. Mari kita melanjutkan kehidupan dengan berkat yang dari Tuhan. Kita memohon berkat-Nya. Kiranya Tuhan menjadikan kita bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain. Kiranya Dia menguatkan hati kita supaya tak bercacat dan tetap kudus di hadapan Allah dan Bapa kita sampai Kristus datang kembali. Haleluya.